Bab 2081. Pada saat itu, banyak pejabat tingkat tinggi berada di Kuilian. Mereka mulai menyelesaikan pekerjaan. Penguasa Ling Qiao ditangkap, dan sisa Legiun Kosmik Hongmeng tentu saja tidak mampu melawan. Sebagian besar hanya mengibarkan bendera putih dan menyerah. Ada juga beberapa orang kuat yang mulai melarikan diri ke segala arah. Adegan itu kacau. Dalam pertempuran ini, Kuil Yanshan meraih kemenangan total dengan mengorbankan 3 orang kuat tingkat ke-9 dari Dewa Sejati Hongmeng. Penguasa Taixu memimpin pasukannya untuk menyerah. Penguasa Pedang Tirani dan penguasa Haotian terluka parah dan disegel. Penguasa Ruang dan Kegelapan melarikan diri. Penguasa Ling Qiao, Permaisuri Rune ditangkap. Dari 300 triliun pasukan, 280 triliun menyerah atau ditangkap. Ada pasukan kurang dari 20 triliun yang melarikan diri ke segala arah. Kuil Hongmeng dikalahkan. Kuil Asap menang. Pertempuran yang dipimpin oleh 560 triliun pasukan alam semesta Hongmeng ini hampir berakhir dengan seluruh pasukan dimusnahkan. Namun, Gunung Yundian dan Gua Jubao sama sekali tidak terguncang dan masih dikendalikan dengan kuat oleh Kuil Yanshan. Berita ini menyebar di laut kekacauan seperti badai. Seluruh laut kekacauan terkejut. Tak terhitung banyaknya kultivator biasa yang kuat terkejut. Triliunan alam semesta kecil berguncang hebat. Kuil Yanshan terkenal di seluruh dunia dan kuat di semua alam. Dan selanjutnya, semua yang menyerah tentu saja harus memilih jalan pencerahan lagi dan benar-benar bergabung dengan Kuil Asap. Tanpa memandang siapapun, mereka yang tidak mau dan masih menyimpan niat jahat tentu saja akan segera ditindak. Tentu saja, mereka yang memiliki cita-cita luhur yang benar-benar bersedia bergabung dengan organisasi dan setia harus dipromosikan dan dijadikan contoh. Terapkan sistem manajemen dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Tapi kali ini, Chen Yuan memutuskan untuk membiarkan semua anjing yang terikat dipromosikan ke jalur pencerahan utama. Sekali lagi, ayam dan anjing naik ke surga. Tempat-tempat untuk promosi ke pencerahan meridian utama kali ini adalah Wang Mengmeng, Su Lele, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Chu Yumo, Gao Suanyin, He Ziying, Zhou Ruoxi, Qin Wushuang, Jiang Manying, Qin Tian, Niwen Xiuzi, Wei Ziling, Tina Morgan, Yao Qingtan, Sui Mengrou, Dewi Zilan, Yao Xiaoqi, Long Yan, Dewi Peony, Dewi Langit, Gu Ying, Han Suang, Ratu Xuanling, dan banyak gadis lainnya, semuanya telah dipromosikan ke jalur sertifikat jalur utama. Selain itu, Chen Yanhuo, Chen Yanxi, dan Liu Wenze juga berhasil dipromosikan ke jalur pencerahan utama. Chen Yuan memberikan 27 kuota pencerahan jalur utama sekaligus. Tentu saja, sekarang selain jalur utama alam semesta utama yang telah mencapai pencerahan, ada juga jalur utama sub alam semesta yang telah mencapai pencerahan. Jumlah total tempat untuk semua jalur utama untuk mencapai pencerahan saat ini melebihi 100. Tentu saja, kuota untuk jalur utama ini untuk mencapai pencerahan adalah hal yang perlu diperhatikan. Yang lebih menarik perhatian semua murid Kuil Asap adalah kuota untuk promosi menjadi penguasa alam semesta. Saat ini, ada 28 sub alam semesta di Kuil Asap. Kekuatan Chen Yuan telah ditekan hingga batasnya, dan sekarang telah mencapai titik di mana dia harus memecah sub alam semesta lagi. Kuota promosi menjadi penguasa alam semesta kali ini adalah sebagai berikut. Subsemesta nomor 29, Semesta Taixu. Subsemesta nomor 30, Semesta Luoshan. Subsemesta nomor 31, Semesta Fumei. Subsemesta nomor 32, kurung buka, Semesta Funyuan. Subsemesta nomor 33, Semesta Fuyuan. Subsemesta No, Semesta Fusue. Subayat nomor 37, Semesta Fudu. Subsemesta nomor 38, Semesta Ziluo, Subayat nomor 39, Semesta Yehan, Subayat nomor 40, Semesta Baiyu, Subsemesta nomor 46, Alam Semesta 6 Mata, Subsemesta nomor 47, Alam Semesta Kishan, Subsemesta nomor 48, Alam Semesta Bihai, Subayat nomor 49, Alam Semesta Aoki, Subayat nomor 50, Alam Semesta 1000 Tangan, Subalam Semesta No. Subsemesta nomor 54, Alam Semesta Obsesi. Subsemesta nomor 55, Alam Semesta Kowlon. Subsemesta nomor 56, Alam Semesta Reinkarnasi. Akumulasi fondasi kali ini sangat mendalam. Tiba-tiba terpecah menjadi subsemesta ke-56. Bahkan para pangeran dan raja kuno yang dipromosikan ke alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng terakhir kali semuanya mendapat penghargaan. Mereka dipromosikan menjadi wakil kepala istana satu demi satu. 7 bunga emas juga terikat lebih dalam dan tidak dapat melarikan diri lagi. 3 bulan berikutnya, di Kuilian, orang-orang kuat dari 9 alam Dewa Sejati Hongmeng lahir hampir setiap hari. Dan setiap 3 hari, seorang pendekar kuat 9 alam akan diangkat sebagai wakil kepala Kuil Asap, dan kemudian dipromosikan menjadi penguasa alam semesta dan mendapatkan sub semesta. Terlebih lagi,
Chen Yuan secara khusus membiarkan orang-orang yang dipenjara di penjara pohon dunia menyaksikan proses ini. Seiring waktu, Kaisar Futu mati rasa. Permaisuri Rune mati rasa. Kelima binatang buas agung, naga hijau, harimau putih, burung merah, basal, dan lembu hijau, menjadi mati rasa. Pada akhirnya, bahkan penguasa Haotian, penguasa pedang tirani, dan penguasa Lingqiao pun akhirnya menjadi mati rasa. Suatu hari, seseorang yang kuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng lahir. 3 bulan tanpa henti. Ini benar-benar menakutkan. Semangat mereka untuk melawan kuil asap secara bertahap hancur, dan mereka bahkan merasa takut. 9 alam Nima ada di mana-mana, dan dewa tertinggi tidak sebaik anjing. Apa yang mereka inginkan dari kuil asap? Awalnya, mereka sombong dan merasa bahwa meskipun ditangkap, mereka tetap harus mempertahankan sikap kuat mereka. Sekarang mereka benar-benar terkejut. Pada hari ini, Guru Taiksu, yang telah dipromosikan menjadi wakil guru kuil asap, berhasil menyatu dengan sub alam semesta dan menjadi penguasa alam semesta, datang ke penjara pohon dunia. Dia juga membawa beberapa botol anggur dan datang mengunjungi teman-teman lamanya. Taiksu tua, kau pengkhianat tak tahu malu, berani-beraninya kau muncul di hadapan kami. Tuan Haotian langsung menatapnya tajam. Haotian, jangan marah dulu. Tidak lama lagi kau akan menyerah kepada kuil asap. Cepat atau lambat kita akan tetap menjadi rekan kerja. Mungkin aku akan menjadi atasanmu. Jangan menyinggungku, kalau tidak kau akan menderita banyak. Aku tidak bersalah dan jujur. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah tunduk pada iblis jahat Chen Yuan. Kau begitu pemberontak. Bahkan jika aku hancur secara fisik dan mental, aku tetap akan meremehkanmu. Saudara Taois Taiksu, aku, Bai Hu, bersedia tunduk kepada penguasa kuil Yan. Tolong perkenalkan aku kepada Taois Taiksu. Tolong beritahu aku bahwa aku, Bai Hu, telah terbangun dan bersedia meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan keluarga kuil Yan. Aku, Bai Hu, pasti akan mengingatnya. Saudara Taois Taiksu sangat baik. Harimau putih, kau binatang buas. Diam, Haotian kecil, jika kau berani menghina penguasa istana lagi, aku akan mencabik-cabik mulutmu setelah aku keluar. Penguasa harimau putih segera menegur. Baiklah, rekan Taois Bai Hu, kau boleh keluar duluan. Ketua Aula telah mengatakan bahwa orang pertama yang berlindung kepada Ketua Aula akan diberi kesempatan untuk menjadi master garis keturunan utama dan secara otomatis dipromosikan menjadi wakil Ketua Aula, menikmati manfaat dari talenta terbaik. Perlakuan, kau sekarang adalah wakil Ketua Aula Kuil Asap, selamat bergabung. Setelah penguasa Taiksu selesai berbicara, penjara pohon dunia tempat penguasa harimau putih di penjara terbuka secara otomatis. Belenggu segel surgawi secara otomatis dilepaskan. Aura mengerikan dari seorang pria kuat dari 9 alam meledak seketika, menyapu seluruh galaksi. Bab 2082. Penguasa Lingqiao sangat marah saat ini. Dia tidak menyangka bahwa binatang harimau putih yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun akan mengkhianatinya saat ini. Keterlaluan. Membuatku marah juga. Apakah tekadmu runtuh hanya dalam 3 bulan? Aku benar-benar salah menilaimu, binatang buas ini. Saudara Taois Taiksu, aku, Suzaku, juga bersedia tunduk kepada Tuan Istana Chen Yuan. Bahkan, selama periode waktu ini, aku telah menyadari bahwa Tuan Istana Chen Yuan tak terkalahkan, menyapu semua alam, dan sangat kuat di dunia. Dengan keanggunan yang tak tertandingi seperti itu, adik perempuanku telah mengaguminya dalam hatiku. Tidak ada habisnya, jika Tuan Istana bersedia, Suzaku bersedia menjadi tunggangan Tuan Istana dan menyerah di kaki Tuan Istana. Penguasa Suzaku juga berubah pikiran dan menundukkan kepalanya yang angkuh. Wujud aslinya adalah burung suci kuno Suzaku. Ini adalah burung merah pertama di dunia. Kecepatan terbangnya tak terbayangkan. Sangat cocok untuk digunakan sebagai tunggangan. Menunggangi tunggangan kuno Suzaku, penampilanmu pasti akan luar biasa. Suzaku, kau binatang pemberontak. Tuan Haotian sangat marah hingga hampir mengalami serangan jantung. Pengkhianat, sungguh sekelompok pemberontak. Kalian binatang, kalian begitu tidak setia, durhaka, tidak baik, dan tidak adil, lebih buruk daripada babi dan anjing. Diam, Haotian kecil, kau sampah, berani-beraninya kau menyebut kami binatang. Kupikir kau lebih buruk daripada binatang. Sekarang, Guru Chen Yuan, situasinya telah tercapai. Alam semesta dimensi tinggi ketujuh akan segera lahir. Kita hanya mengikuti takdir. Jika kau ingin mati, tidak ada yang akan menghentikanmu. Tolong jangan hentikan orang lain untuk hidup. Kami telah berlatih keras selama jutaan tahun sebelum kami dapat menembus ke alam ke-9 dewa sejati Hongmeng. Kesulitannya jauh lebih berat daripada kalian para biksu manusia. Kami menyerah kepada Tuan Lingqiao saat itu karena Tuan Lingqiao berjanji untuk memberi kami masa depan yang lebih baik. Dia memang telah membantu kami, tetapi aku, Suzaku,
telah mengabdi padanya selama lebih dari 3.000 triliun tahun. Selama bertahun-tahun, aku telah rajin dan pekerja keras, dan aku tidak pernah melanggar hukum. Keuntungan promosi saat itu telah lama terbayar. Dalam miliaran tahun ini, bantuan kami kepada kuil Hongmeng jauh lebih besar daripada apa yang telah diberikan kuil Hongmeng kepada kami. Jadi, kami tidak berhutang budi kepada kuil Hongmeng, kami tidak berhutang budi padamu, dan kami juga tidak berhutang budi kepada Tuan Ling Qiao. Jadi, tolong jangan menculikku secara moral. Aku, Suzaku, telah bertindak dengan hati nurani yang bersih sepanjang hidupku. Aku tidak pernah menjadi bawahan kuil Hongmeng, dan aku tidak pernah memegang jabatan apapun di kuil itu. Bagaimana mungkin aku memberontak? Tuan Suzaku berbicara dengan sangat fasih dan langsung dengan percaya diri. Begitu kata-kata itu keluar, Tuan Haotian langsung terdiam. Karena apa yang dikatakan Suzaku itu benar. Meskipun dia telah mengikuti Tuan Ling Qiao, dia tidak pernah memegang jabatan apapun di kuil Hongmeng hanya secara nominal. Bahkan jika orang bekerja untuk melunasi hutang mereka, itu akan memakan waktu 3.000 triliun tahun. Terlebih lagi, Tuan Ling Qiao bahkan belum dibayar gajinya selama 2.000 triliun tahun dia mengasingkan diri. Keempat binatang mitos telah menjagamu selama 2.000 triliun tahun tanpa gaji. Haruskah mereka membalas kebaikan Tuhan? Selama itu, tidak pernah terpikirkan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan hanya dengan 4 kata, setia dan loyal. Apakah Anda, Tuan Ling Qiao, pernah mempertimbangkan perasaan keempat binatang buas agung itu? Pernahkah Anda berbakti di kuil Hongmeng? Haha, Tuan Suzaku benar. Ketika Tuan Taixu mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya. Penjara pohon dunia tempat Tuan Suzaku dipenjara terbuka secara otomatis. Segel kehendak surga juga langsung lenyap. Aura menakutkan dari seseorang yang kuat dari 9 alam meletus. Di belakangnya, patung burung suci Suzaku kuno langsung menerangi galaksi yang tak berujung. Suzaku, kau sangat baik. Karena kau bersedia menjadi tungganganku, aku akan memberimu kualifikasi jalur utama untuk membuktikan Tao, dan menjadikanmu wakil kepala kuil asap. Kau bisa pergi dan membuktikan Tao. Sebuah suara yang sangat agung jatuh dari puncak langit. Jelas Chen Yuan sangat puas dengan tunggangan Tuan Burung Merah. Meskipun dia adalah wujud asli burung suci kuno. Tetapi penampilan transformasinya juga sangat cantik, dan penampilannya yang tak tertandingi hanya sedikit lebih rendah dari Tuan Ling Qiao. Ia sama anggunnya, sangat cantik, luar biasa dalam temperamen, dan tak tertandingi dalam kecantikan. Dan ia juga merupakan burung merah pertama di zaman kuno. Darah bangsawan. Sulit bagi Chen Yuan untuk tidak mencintai tunggangan seperti itu. Terima kasih, Ketua Ola. Merasakan kekaguman Chen Yuan padanya, Tuan Suzaku segera mengangkat kepalanya ke langit dan berlutut. Tanpa diduga, begitu dia menyerah, Chen Yuan menjadikannya wakil kepala istana. Kaisar Chen Yuan memang berpikiran terbuka dan murah hati. Lupakan saja, Harimau Putih dan Suzaku, aku berharap kalian memiliki masa depan yang lebih baik. Mulai sekarang, tidak akan ada ikatan antara kau dan aku. Ingatlah, begitu Chen Yuan mendapatkan kekuatan, itu hanya sementara. Bahkan jika dia bisa tak terkalahkan di alam ke-9, dia tetap akan menjadi semut di hadapan leluhur Hongmeng. Sehebat apapun dia sekarang, dia akan sengsara di masa depan. Mustahil bagi 7 alam semesta berdimensi tinggi untuk lahir di dunia ini. 6 alam semesta berdimensi tinggi sudah menjadi batasnya. Dia tidak bisa menembus. Jika dia menerobos secara paksa, 6 alam semesta berdimensi tinggi akan hancur. Leluhur agung akan bangun lebih awal. Jika dia tidak menerobos, 6 leluhur agung juga akan bangun dalam 100 tahun. Kau pasti akan menyesali pilihanmu hari ini. Penguasa Ling Qiao berkata dengan tatapan datar. Petik 2. Sepertinya apapun yang terjadi, Chen Yuan pasti akan mati. Tapi saudari, kau sepertinya tidak mengerti. Tidak peduli apakah Ketua Aula Chen Yuan ditakdirkan untuk mati atau tidak. Jika kita tidak tunduk, kita akan dibunuh dalam waktu 3 tahun. Mungkin kau akan tertangkap lebih dulu. Kita tidak bisa hanya menunggu leluhur bangkit kembali. Apa maksudmu? Saudara Taoist Taixu, aku juga bersedia tunduk padamu, dan aku, Xuanwu, juga bersedia tunduk pada Kaisar Chen Yuan. Aku mohon kepada kepala istana untuk menerimamu. Penguasa Xuanwu juga seorang perempuan. Dia adalah kura-kura suci Xuanwu pertama di dunia ini. Terlahir dan dibesarkan oleh alam, dikandung dari kekacauan. Dia telah bertahan hidup lebih lama daripada penguasa Ling Qiao. Dan dia terlahir dengan umur panjang yang tak terbatas. Dia telah ada sejak sebelum kelahiran 6 alam semesta berdimensi tinggi. Namun, kemajuan kultivasinya relatif lambat. Dibutuhkan ratusan miliar tahun untuk maju ke alam kecil. Dia tidak kuat, cepat, dan memiliki daya serang yang rendah. Di antara keempat binatang suci, dia memiliki kemampuan serangan terlemah. Namun, kekuatan pertahanannya luar biasa.
Bahkan jika penguasa Ling Qiao mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkan cangkang kura-kuranya. Dia bisa disebut Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Dagingnya sangat luar biasa. Dia mampu membela diri dari serangan 9 alam pembangkit tenaga ekstrim tanpa terluka. Namun, meskipun dia tidak bisa dikalahkan sampai mati, tidak sulit untuk menyegel dan menangkapnya. Biasanya gadis Xuanwu tampak sebagai orang yang paling jujur dan tulus, tetapi tidak disangka dia akan dikhianati. Ini membuat Tuan Ling Qiao semakin muak. Bagus sekali, sesama Taois Xuanwu, kau juga bisa keluar. Tuan Taixu membuka penjara pohon dunia dan membebaskan Tuan Xuanwu. Segel penekan menghilang. Kekuatan Tuan Xuanwu juga telah pulih. Ini tidak masuk akal, kau. Tuan, saya berpura-pura tunduk. Xuanwu setia kepada Tuan dan tidak akan pernah mengkhianatinya dengan mudah. Saya berpura-pura tunduk kepada Kuilian untuk mencari kelemahan iblis tua Chen Yuan sehingga saya dapat mengalahkannya ketika dia melancarkan serangan balik di masa depan. Memusnahkan mereka dalam satu serangan. Saat Tuan Xuanwu memulihkan mananya, dia segera berbicara kepada Tuan Ling Qiao melalui pesan rahasia. Penguasa Ling Qiao langsung mengerti bahwa dia benar-benar membutuhkan agen rahasia yang setia untuk menyusup ke jajaran atas kuil asap. Sehingga setelah leluhur pulih di masa depan, dia dapat memusnahkan semua alam semesta jahat dalam satu serangan. Bab 2083. Harimau Putih, Suzaku, Xuanwu, apakah kalian layak dipercaya oleh Tuan? Mengapa begitu picik? Bergabung dengan kuil Dewa Api untuk sesaat akan menyebabkan kehancuran di masa depan. Kalian semua sudah tua, tidak bisakah kalian melihat ini? Tuan Qinglong berkata dengan tatapan penuh kebencian yang tak tergoyahkan. Dia adalah binatang nomor 1 yang paling dipercaya di bawah Tuan Ling Qiao. Kekuatan keseluruhannya paling kuat. Pengikutnya paling lama. Dia juga tunggangan Tuan Ling Qiao. Memenangkan kepercayaan Tuan Ling Qiao. Dia adalah naga hijau nomor 1 di zaman kuno, dan naga hijau bercakar 9 terkuat dalam sejarah klan naga. Kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya di antara 5 binatang suci yang tahu bahwa Tuan Ling Qiao memiliki sistem sebab-akibat. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Tuan Ling Qiao masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Jika dia menggunakan kartu trufnya, ada kemungkinan untuk melarikan diri dari penjara pohon dunia bersama 5 binatang suci. Dia juga dapat menembus penghalang kosmik jahat dan melarikan diri. Keempat binatang buas agung itu saling berhubungan, jadi mengapa ketiga orang ini tidak memahami niat baiknya? Tentu saja. Alasan mengapa Tuan Qinglong begitu setia kepada Tuan Ling Qiao adalah karena dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Temukan akar permasalahannya. Dia tidak hanya mencoba membalas budi. Poin terpenting adalah dia jatuh cinta pada Tuan Ling Qiao. Benar. Sebagai tunggangan Tuan Ling Qiao, dia jatuh cinta pada tuannya. Dan cinta itu telah berakar dalam sejak lama dan tidak dapat dilepaskan. Sejak 800 triliun tahun yang lalu, dia jatuh cinta pada Tuan Ling Qiao pada pandangan pertama. Sejak saat itu, dia rela menjadi tunggangan lawan, bekerja keras tanpa keluhan. Dia begitu cantik, begitu suci, begitu imut, begitu murni. Mampu melayani sebagai tunggangannya, Tuan Naga Biru merasa puas. Setiap kali dia ditunggangi oleh tuannya, dia akan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan menjadi bersemangat. Meskipun dia adalah seekor naga. Namun sikapnya terhadap Tuan Ling Qiao lebih buruk daripada seekor anjing. Bisa disebut naga penjilat. Selama Tuan Ling Qiao senang, dia akan senang. Jika Tuan Ling Qiao tidak senang, dia juga akan tidak senang. Tuan Ling Qiao memintanya untuk pergi ke timur, tetapi dia tidak akan pernah pergi ke barat. Pihak lain selalu memengaruhi emosinya. Biarkan dia khawatir dan memimpikannya. Tetapi dia juga tahu bahwa identitasnya hanyalah tunggangan, dan dia tidak akan pernah layak untuk Tuan Ling Qiao. Jadi dia hanya bisa menyembunyikan cintanya. Hati-hati. Tapi itu tidak masalah. Bisa mengikuti Tuan sudah merupakan hal yang paling membahagiakan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya. Dia juga rela mengikutinya sampai mati seumur hidupnya. Cinta Tuan Naga Biru kepada Tuan Ling Qiao dapat melampaui segalanya. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri. Kesetiaannya tak tergoyahkan. Qinglong, mengapa kau terus keras kepala? Kau satu-satunya yang hilang dari 4 binatang buas besar. Roll. Mulai sekarang, aku, Qinglong, akan memutuskan semua hubungan denganmu. Tuan Naga Biru meraung dengan tegas. Melihat Qinglong bersikap seperti ini, Tuan Ling Qiao segera mengangguk lega. Di saat kritis ini, Qinglong, kaulah yang paling setia. Bukan tanpa alasan aku menaruh begitu banyak kepercayaan padamu selama bertahun-tahun. Sepertinya karakterku tidak terlalu buruk. Tingkat kultivasiku saat ini adalah anugerah dari Sang Dewa. Bagaimana mungkin Qinglong mengkhianati Sang Dewa dengan ketidakberterimaan seperti itu? Aku, Qinglong, akan melewati api dan air untuk Sang Dewa sepanjang hidupku, bahkan jika aku mati.
kata sang Dewa Qinglong dengan tekad. Titik. Waktu berkedip. 2,5 tahun lagi telah berlalu. Sejauh ini, Kuil Yan telah memiliki 198 ahli di 9 alam dewa sejati Hongmeng. Hampir menembus angka 200. Di antara mereka, ada 56 penguasa alam semesta, yang juga mewakili 56 sub-alam semesta. Ada total 56.981 orang kuat di 8 alam dewa sejati Hongmeng. Jumlah ahli alam ketujuh dewa sejati Hongmeng, 99.888 orang. Terdapat 2.990.089 ahli di alam pertama hingga ketujuh dewa sejati Hongmeng. Dengan kata lain, semua dewa sejati Hongmeng yang saat ini berada di Kuil Yan jika digabungkan telah melampaui angka 300 juta. Para ahli tingkat dewa sejati Chaos di Kuil Asap, sekitar 3 juta. Para ahli tingkat dewa sejati abadi di Kuil Asap, sekitar 1.869 miliar. Para ahli tingkat dewa sejati di Jalan Kuil Yanshen, sekitar 53.862 miliar. Kekuatan tempur para murid tingkat tinggi di Kuil Asap mencapai 588 triliun. Ini adalah kekuatan tempur para murid tingkat tinggi yang tergabung dalam Kuil Asap. Di bawah Dewa Sejati Kekosongan, terdapat Kaisar Suci Surgawi, Kaisar Suci Surgawi, Raja Suci Surgawi, Raja Suci Surgawi, dan Suci Surgawi. Totalnya telah melebihi 800 miliar. Ini disebabkan oleh pertempuran besar 3 tahun lalu. Kuil Yan menjadi terkenal dalam satu pertempuran, mengalahkan Kuil Hongmeng dan mengguncang lautan kekacauan. Banyak penguasa dewa alam semesta dari alam semesta kecil telah bergabung dengan Kuil Asap. Populasi Kuil Yan meningkat drastis. Jumlah murid mengalami pertumbuhan eksplosif. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, jumlah penguasa dewa alam semesta yang telah naik dari lautan kekacauan telah melebihi jumlah gabungan 10 triliun tahun terakhir. Fondasi Kuil Asap telah meningkat drastis. Kesulitan mencapai pencerahan dan menjadi seorang suci telah sangat berkurang. Karena keberadaan Kuil Asap, siapapun yang menembus ke penguasa dewa alam semesta hampir dapat mencapai pencerahan dan menjadi seorang suci. Jalan menuju kesucian menjadi lebih mudah. Dan alasan mengapa Chen Yuan mampu menarik begitu banyak adik laki-laki adalah karena selain alam semesta utama, ia juga memiliki 56 sub-alam semesta. Jumlah tempat pencerahan yang dapat disediakan lebih banyak daripada gabungan 6 alam semesta berdimensi tinggi lainnya. Satu orang dapat membuat lingkaran. Ambil semuanya. Pendatang tidak ditolak, semakin banyak semakin baik. Karena ada begitu banyak pemain yang tercerahkan dan naik tingkat, sub-alam semesta berkembang sangat cepat. Alam semesta tumbuh dan berkembang pesat. Hanya 2,5 tahun. Pola laut kekacauan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hampir sepenuhnya berubah. Di masa lalu, para dewa penguasa alam semesta, atau para santos setengah langkah, yang ingin mendapatkan tempat untuk kesucian, hampir mengirimkan hadiah kemana-mana, membuat berbagai koneksi, mengantre selama ratusan ribu tahun, dan mengirimkan puluhan ribu lamaran, tetapi mereka tetap tidak bisa mendapatkan giliran mereka. Bergabunglah dengan Kuil Asap sekarang dan lewati kuota kesucian dalam hitungan detik. Ini seperti mencari pekerjaan. Dulu, ada ribuan orang yang bersaing untuk satu posisi, tetapi sekarang setiap orang hanyalah umpan dan jebakan. Dengan bergabung dengan Kuil Yanshen, Anda bisa mendapatkan pekerjaan, dan gajinya tidak rendah. Tidak perlu memberi hadiah, tidak perlu memiliki koneksi, dan tidak perlu mengantre. Hal-hal baik seperti itu bahkan tidak dapat ditemukan dengan lentera. Para dewa penguasa alam semesta yang telah menunggu selama bertahun-tahun takut kesempatan ini akan berlalu begitu saja, sehingga mereka berbondong-bondong bergabung dengan Kuil Asap. Hal ini menyebabkan fakta bahwa ketika 6 alam semesta berdimensi tinggi lainnya ingin merekrut orang di lautan kekacauan, mereka tidak dapat merekrut orang. Percaya atau tidak, di masa lalu, setidaknya akan ada ribuan semi-saint yang bersaing untuk setiap tempat penyucian. Sekarang mereka telah merilis sejumlah besar tempat penyucian, tidak ada yang bahkan melirik dewa penguasa alam semesta. Kita sama sekali tidak dapat merekrut siapapun. Keterlaluan. Perang pecah, Kuil Asap bangkit, dan raksasa serta kekuatan utama berada dalam bahaya. Tentu saja, mereka harus memperluas jumlah legiun dan meningkatkan jumlah umpan meriam. Para penguasa alam semesta yang muncul dari alam semesta kecil itu dulunya adalah umpan meriam terbaik, jadi mereka menangkap banyak dari mereka. Sekarang tidak bisa menemukan siapapun. Tapi perintah telah dikeluarkan dari atas. Jadi para pengawas di bawah hanya bisa menawarkan persyaratan yang lebih murah hati untuk merekrut orang. Untuk sesaat, para biksu tingkat rendah di laut kekacauan merasa seolah-olah mereka berada di dunia lain. Mengapa tiba-tiba berhenti berputar? Jumlah orang suci di antara 7 kekuatan raksasa dapat dipilih sesuka hati. Tanpa perlu kultivasi setengah suci, penguasa alam semesta dapat mengatur agar seseorang menjadi orang suci. Bukankah sebelumnya dibutuhkan gelar pascasarjana minimal?
Bisakah mahasiswa junior bergabung dengan kelompok besar sekarang? Mengapa kalian pergi lebih awal? Bab 2084. Para pengawas yang bertanggung jawab merekrut orang di 6 alam semesta berdimensi tinggi semuanya terkejut ketika menyadari keseriusan situasi tersebut. Rupanya, Kuil Yansen dan 6 raksasa mereka telah memulai pertempuran memperebutkan manusia. Meskipun, umpan meriam, ini memiliki kekuatan rendah dan berasal dari kalangan bawah, tidak satupun dari mereka yang dapat mencapai tingkat keanggunan. Namun, bangunan tinggi menjulang dari tanah. Fondasi semua raksasa terdiri dari para biksu tingkat terendah ini. Semua orang kuat telah tumbuh selangkah demi selangkah dari para biksu tingkat terendah ini. Dalam jangka pendek, umpan meriam tingkat rendah ini akan disingkirkan jika mereka disingkirkan. Sama sekali tidak bersalah. Hal itu tidak dapat menggoyahkan dominasi 6 raksasa. Tetapi dalam jangka panjang, ini jelas merupakan tindakan penggalian fondasi. Di 6 alam semesta berdimensi tinggi di masa depan, jika tidak ada cukup guru yang telah naik tingkat dan orang suci baru di surga, akan segera terjadi fenomena ketidakstabilan yang memalukan. Dalam jangka panjang, konsekuensinya akan benar-benar mengerikan. Para penguasa harus memerintah cukup banyak orang untuk membentuk basis dasar yang stabil. Jika tidak ada orang, lalu siapa yang akan kalian pimpin? Seluas apapun tanah yang diberikan kepada kalian, itu tetap akan berupa gunung-gunung tandus yang tak berharga. Masalah ini dengan cepat menarik perhatian manajemen puncak dari 6 alam semesta berdimensi tinggi. Tetapi mereka tidak memiliki solusi yang baik. Apakah kita akan melawan Kuil Yansen lagi? 3 tahun yang lalu, pasukan 560 triliun dari alam semesta Hongmeng hampir sepenuhnya musnah, dan alam semesta Hongmeng benar-benar melemah. Hampir semua pejabat tingkat tinggi telah gugur. Hanya satu penguasa ruang dan kegelapan yang tersisa untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa lagi bertarung. Alam semesta Rune dengan sedih kehilangan Kaisar Fusue dan Permaisuri Rune, 2 tokoh kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng. Sungai suci asli dirampok. Gua binatang buas alien kuno di alam semesta kuno dijarah. Ada juga alam semesta Brahma, alam semesta asal, dan alam semesta teknologi, yang semuanya telah dijarah oleh kuil asap. Meskipun kerugiannya tidak seberat alam semesta Hongmeng. Tetapi itu juga cukup berat. Selain itu, perang terakhir juga membuat para pejabat senior ini menyadari masalah serius. Tampaknya kuil asap dapat membuka lubang cacing ruang angkasa sesuka hati dan dengan mudah berpindah-pindah antara harta karun kekacauan utama. Pada dasarnya, mereka datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Alam semesta jahat yang bermutasi memberi kuil asap kecepatan bergerak yang tak tertandingi. Murid-murid kuil asap dapat melakukan serangan mendadak ke tanah harta karun di bawah kendali mereka sendiri kapan saja. Oleh karena itu, menyerang kuil asap sama sekali tidak realistis. Karena mereka tidak akan menghadapi Anda secara langsung. Sebaliknya, mereka akan melakukan perang gerilya. Namun, Kuil Yansen sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung dengan pasukan koalisi 6 raksasa. Mereka sangat luar biasa. Jika terjadi pertempuran, pasukan koalisi 6 raksasa bersama-sama mungkin bahkan tidak akan unggul. Ini sangat tidak berdaya. Sangat membuat frustrasi. Tetapi tidak ada cara lain, sekarang saya hanya bisa menjadi pengecut. Jika tidak, penguasa Ling Qiao dari alam semesta Hongmeng akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Setelah masalah ini dilaporkan, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh para petinggi adalah menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk bersaing memperebutkan para dewa alam semesta dan para Sein setengah langkah. Berusahalah sebaik mungkin untuk menghentikan kuil asap dan menangkap semua biksu tingkat rendah sekaligus. Sejak saat itu, para dewa penguasa alam semesta yang muncul dari alam semesta kecil mulai bernyanyi sebagai budak satu persatu. Dulu aku membiarkanmu mengabaikanku. Sekarang itu di luar jangkauanmu. Dulu aku memohon pencerahan darimu. Sekarang kaulah yang memohon pencerahan dariku. Hanya dalam 3 tahun, operasi misterius yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di Laut Kekacauan. Di bawah berbagai kondisi yang menguntungkan, beberapa dewa penguasa alam semesta yang masih muda tertipu untuk bergabung dengan 6 raksasa. Tetapi orang-orang cerdas telah mulai menyadari bahwa situasi dunia akan berubah secara dramatis. Kuil asap kemungkinan akan menjadi protagonis era ini. Secara langsung mengubah struktur dunia yang ada. Pada saat yang sama, markas besar kuil asap, alam semesta utama nomor 30 surga ketiga. Di dalam penjara pohon dunia. Periode 3 tahun telah berakhir. Kaisar Futu, yang pertama kali ditangkap, menghitung waktu dengan jarinya. Permaisuri Rune mengamati dari sel di sebelahnya. Kaisar Futu menghela napas pelan. Aku berpikir dalam hati, akhirnya aku sampai di hari terakhir tahun ketiga. Sang Permaisuri Rune sedang mengawasi di sampingku. Jika aku bergabung dengan kuil asap lebih dulu, itu akan membuatku terlihat sangat pengecut. Sekarang aku sudah sampai tahun ketiga, tidak terlalu sulit untuk menerima penyerahanku kepada kuil Yan.
Secara psikologis, aku juga bisa menyelamatkan sedikit harga diriku. Setidaknya aku memiliki lebih banyak keteguhan dan integritas daripada harimau putih, Suzaku, Xuanwu, dan binatang buas itu, kan? Kaisar Futu berpikir demikian. Tiba-tiba selnya dibuka. Penguasa Taixu, penguasa 10.000 Yuan, Kaisar Iblis Awal, penguasa mata berbeda, penguasa bulan kuno, 5 orang terkuat dari 9 alam dewa sejati Hongmeng, semuanya datang ke penjara pohon dunia pada saat yang bersamaan. Pengadilan Kaisar Futu dimulai. Futu, Tuan Istana telah memberimu kesempatan 3 tahun, tetapi kau selalu keras kepala. Hidupmu sekarang hanya sia-sia. Tuan Istana telah memberi perintah kepada kami, 5 wakil Tuan Istana, untuk menghukummu mati dan mengirimmu ke surga. Apakah kalian punya kata-kata terakhir? Kelima orang kuat itu tiba-tiba menatap Kaisar Futu dengan niat membunuh. Kaisar Futu yang semula ingin berpura-pura, langsung tercengang. Tidak. Bukankah kau mencoba membujukku di gelombang terakhir? Aku orang yang sangat patuh, kan? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyuruhku pergi begitu saja? Sialan kau. Aku tidak bilang aku tidak akan menyerah. Kaisar Futu tiba-tiba menjadi cemas. Dia segera berlutut dengan suara, plop. Kakak-kakak, aku bersedia tunduk kepada Kuil Yan, dan aku bersedia tunduk kepada Guru Chen Yuan. Aku mohon kalian melaporkannya. Aku, Futu, sudah mengetahuinya. Apakah kau bersedia menyerah? Baiklah, kepala istana sudah menyampaikan pesannya. Jika kau bangun tepat waktu, aku bisa membiarkanmu hidup. Kau bisa menggunakan cabang kedua alam semesta iblis darah untuk membuktikan kebenarannya. Kaisar Iblis Wuxi berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Kaisar Futu terksenjing. Ini tidak benar. 2,5 tahun yang lalu, ketika harimau putih, Suzaku, Xuanwu, binatang-binatang itu menyerah, mereka adalah orang yang mencapai pencerahan garis keturunan utama, atau diberi penghargaan dengan posisi wakil kepala istana. Aku, Kaisar Futu, juga seorang Kaisar Fu veteran. Bagaimana mungkin aku berada di sini, bukan hanya aku belum mampu mencapai pencerahan jalur utama, tetapi aku bahkan belum mencapai realisasi jalur utama subsemesta. Beberapa wakil kepala aula, ini. Futu, kau tidak tahu bagaimana memujiku. Jika kau ingin menyalahkanku, aku menyalahkanmu karena menyerah terlalu terlambat. Jika kau menyerah lebih awal, setidaknya kau bisa menjadi anggota jalur utama alam semesta dan mencapai pencerahan. Mungkin menjadi wakil kepala istana akan baik-baik saja. Tapi sekarang, hampir 200 ahli alam ke-9 dewa sejati Hongmeng telah lahir di kuil asap. Kuota untuk jalur utama pencerahan menjadi semakin berharga, dan orang-orang kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng menjadi tidak berharga. Dengan kata lain, Kuil Yan merindukanmu dan sangat merindukanmu. Kau tidak lagi bernilai tinggi. Jika kau pergi ke cabang kedua alam semesta iblis darah sekarang, itu akan menjadi akhir terbaikmu. Jika kau tidak mau, kau akan mati hari ini. Memang, inilah situasi saat ini. Chen Yuandian ingin membunuh orang kuat di tingkat ke-9 dewa sejati Hongmeng. Dia benar-benar tidak merasa bersalah lagi. Futu mendengar ini. Segera menyesalinya. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, lebih baik aku menyerah lebih awal. Wajah seperti apa yang kau inginkan? Aku bersedia menerima pengaturan dari Tuan Istana. Bab 2085. Akhir dari Pagoda Kaisar. Itu jatuh ke mata penguasa Haotian, penguasa pedang tirani, permaisuri rune, penguasa banteng hijau, penguasa naga biru, dan penguasa Lingqiao. Keenam ahli tak tertandingi itu memiliki perasaan campur aduk di hati mereka saat ini. Apakah pembangkit tenaga alam ke-9 dewa sejati Hongmeng telah direduksi hingga ke titik tidak berharga sekarang? Yang lebih mengejutkan mereka adalah jumlah ahli alam ke-9 di kuil asap akan melebihi 200. Ini sungguh mengerikan. Meskipun mereka tahu bahwa Kuil Yan dapat dengan cepat mengkultivasi 9 alam dewa sejati Hongmeng. Tetapi ketika mereka benar-benar mengetahui bahwa 9 alam kuil dewa asap akan menembus 200, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Hatiku gemetar. Dengan fondasi seperti itu, apakah Chen Yuan benar-benar tidak mampu menembus ke alam leluhur Hongmeng? Atau apakah dia hanya meremehkan untuk menembus alam leluhur Hongmeng? 200. Bahkan jika semua ahli top di 6 alam semesta berdimensi tinggi digabungkan. Bahkan tidak sepertiga dari jumlah ini. Sekalipun semua informasi terungkap, itu tetap tidak seseram keluarga Kuil Yanshan. Saat ini, ketika leluhur Hongmeng terbangun, bisakah dia benar-benar menghancurkan iblis ini? Pada saat ini, keyakinan mereka yang semula teguh mulai goyah. Permaisuri Rune tampaknya secara bertahap memahami kenyataan. Meskipun dia adalah kepala istana generasi pertama Istana Fuzu, dia setia kepada Fuzu. Tapi sebenarnya dia lebih menghargai kekuasaan. Dia tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah wanita yang sangat ambisius. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang merupakan permaisuri tidak memiliki ambisi?
Fakta bahwa dia dapat naik ke puncak selangkah demi selangkah membuktikan bahwa selain kekuatannya, dia juga memiliki cukup rencana dan cara. Dalam situasi saat ini, tidak ada cara yang lebih baik selain bergabung dengan kuil asap. Alam semesta rune mungkin telah sepenuhnya disusupi oleh pencuri tua Chen Yuan. 7 murid pemberontak, yang menipu guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka, dan bersama dengan pencuri tua Chen Yuan, mereka saling menggoda dan berselingkuh. Rupanya dia telah jatuh ke tempat tidur pencuri tua itu. Namun ini juga kesempatannya. Apapun yang terjadi, ketujuh bunga emas ini dibudidayakan olehnya. Sekalipun mereka menyerah kepada kuil asap, mereka mungkin masih akan merasa bersalah terhadap tuannya. Ingin menebus kesalahan sendiri. Selama dia bersedia memaafkan ketujuh pengkhianat ini, dan kemudian membiarkan mereka menghancurkan pikirannya. Dia seharusnya bisa dengan cepat memantapkan dirinya di kuil asap. Apapun yang terjadi, dia tidak mungkin lebih buruk daripada si idiot Futu ini. Dan jika dia bisa menaklukkan ketujuh pemberontak ini lagi, ditambah Kaisar Futu yang sekarang frustrasi, cukup untuk membentuk faksi besar di kuil asap. Lagi pula, 7 bunga emas tidak hanya telah maju ke alam ke-9 dewa sejati Hongmeng dalam kultivasi, tetapi mereka juga penguasa alam semesta, yang bertanggung jawab atas 7 sub-alam semesta. Ini ditakdirkan untuk membentuk kekuatan besar. Daripada memanfaatkan orang lain, kekuatan ini mungkin juga memanfaatkan dirinya sendiri. Jika dipikirkan seperti ini, tampaknya kekuatan yang dapat dikendalikan dengan menjadi wakil kepala kuil Yan mungkin tidak lebih rendah dari statusnya sebagai kepala istana Fuzu. Bahkan lebih kuat dari itu. Setelah memikirkan hal ini, pikiran permaisuri rune langsung dipahami. Sungguh bidah yang keji. Semua itu dimaksudkan untuk menipu para biksu tingkat rendah. Orang yang benar-benar kuat hanya peduli pada keberhasilan atau kegagalan. Menang atau kalah. Jika kuil Yan Shen menang, itu adalah takdir. Jika kalah, itu adalah jalan bengkok iblis. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan sedikit api dan mempersembahkan miliaran harta karun tersembunyi istana Fuzu kepada kuil Yan. Chen Yuan tidak punya alasan untuk tidak mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Kuil asap akan tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih menakutkan, dan bahkan 6 leluhur pun tidak akan mampu berbuat apapun padanya saat itu. Dia telah kehilangan kesempatan untuk bergabung terakhir. Jadi sekarang kita hanya bisa menggunakan fondasi istana Fuzu untuk menggantinya. Memikirkan hal ini, permaisuri rune segera berbicara. Wakil kepala istana, saya juga bersedia tunduk kepada Kaisar Chen Yuan. Permisi, para wakil kepala aula, mohon minta kepala aula Chen Yuan untuk menemui saya secara pribadi. Jika kepala aula menyetujui syarat-syarat saya bersedia mempersembahkan istana leluhur Fu, 9 simbol leluhur dunia superdimensi, dan 9 monumen suci rune kepada kuil Yan. Begitu kata-kata ini terucap, tiba-tiba seluruh tempat menjadi hening. Bahkan mata Kaisar Futu pun melebar. Wanita ini, sungguh gila. Apakah ini ritme pengabdian seluruh warisan yang ditinggalkan Fuzu kepada kuil asap? Sialan kau. Ketika kita berkhianat, paling-paling kita hanya mengkhianati diri sendiri. Apakah kau berencana mengkhianati seluruh alam semesta rune dengan pengkhianatanmu? Menggunakan seluruh fondasi istana Fuzu untuk meningkatkan kartu tawar-menawarmu sendiri. Wanita ini, sungguh kejam. Ya, Yang Mulia Permaisuri sangat tulus, saya akan segera melaporkannya kepada kepala istana Chen Yuan. Penguasa 10.000 yuan muncul dan berteleportasi pergi. Namun dalam beberapa tarikan napas, Chen Yuan datang dengan kehendak surga. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Penjara pohon dunia tempat permaisuri rune di penjara langsung terbuka. Seketika, sosok permaisuri rune secara otomatis melayang ke udara, lalu ditarik ke dalam celah kehampaan. Detik berikutnya, dia muncul di istana Kaisar Kuil Yan. Chen Yuan dengan gembira menyeduh secangkir teh harum. Yang Mulia Permaisuri, silakan cicipi. Ini, teh pencerahan Xuan Huang. Kepala istana memiliki selera yang bagus. Teh ini tumbuh di puncak Gunung Yundian. Ia mengikuti evolusi Dao Agung. Butuh 10 triliun tahun untuk menumbuhkan tunas. Jika kau memetiknya dan merendamnya saat ini, jika seorang manusia biasa menyesapnya, ia akan langsung menjadi orang suci dan jiwanya akan abadi. Orang yang kuat dapat tiba-tiba menyadari 3000 Dao Agung setelah menyesapnya, memahami jiwa abadi, dan berubah menjadi tubuh suci Dao. Kata permaisuri rune dengan penuh pengetahuan. Ini hanya seteguk teh harum, biasa digunakan untuk membilas mulut. Dari mana datangnya perhatian sebesar ini? Aku mendengar bahwa permaisuri bersedia menyerah kepada kuil asap kita, dan juga bersedia mengeluarkan 9 simbol leluhur dunia superdimensi dan 9 tablet suci rune dan mempersembahkannya kepada kuil asap. Benarkah ini? Tanya Chen Yuan dengan tenang. Tentu saja, tetapi aku punya syarat sendiri. Jika Tuan Istana menyetujui syaratku, aku bersedia memberikan rahasia Istana Fuzu kepadamu dengan kedua tangan. Kata permaisuri rune dengan tegas. Baiklah.
Tolong beritahu saya syarat apa yang diinginkan permaisuri, kata Chen Yuan dengan tenang. Karena pihak lain begitu tulus dalam permohonannya, Chen Yuan akan memenuhinya selama permintaannya tidak terlalu berlebihan. Meskipun permaisuri ini sangat ambisius, tapi itu tidak masalah. Permaisuri Rune terdiam sejenak, dan akhirnya berkata, pertama, aku butuh kau memberiku tempat untuk mewujudkan garis utama alam semesta utama, dan memberikan berkah surgawi untuk meningkatkan kekuatanku hingga batas puncak alam ke-9. Kedua, aku butuh identitas wakil kepala kuil Yan. Aku lebih rendah dari satu orang dan lebih tinggi dari puluhan miliar orang. Dan aku hanya akan menuruti perintahmu. Ketiga, aku menginginkan gelar penguasa alam semesta, dan kau harus mengizinkanku untuk memperluas jumlah legiun secara mandiri dan mengizinkanku memiliki wewenang untuk mengendalikan alam semesta. Setelah permaisuri Rune selesai berbicara, dia menatap Chen Yuan dengan gugup. Chen Yuan sedikit bingung ketika mendengar ini. Ketiga permintaannya terdengar berlebihan, dan dia sepertinya ingin bertindak sendiri. Tapi itulah yang awalnya dipikirkan Chen Yuan. Bahkan jika kau tidak memberikan detail istana Fuzu, Chen Yuan tetap akan memberikan hal-hal ini padanya. Bagaimanapun, dia adalah target penjilat. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengabaikannya begitu saja seperti Kaisar Futu. Orang baik. Apakah ini kondisi yang Anda maksud? Chen Yuan terdiam sejenak. Tidak ada keinginan untuk segera setuju. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan untung ruginya. Bab 2086. Kau mungkin menghasilkan uang dengan darah. Tapi aku tidak pernah kalah. Permaisuri Rune memiliki penampilan yang luar biasa, wajah cantik, temperamen luar biasa, jiwa yang anggun, sosok yang menawan, dan memancarkan pesona wanita yang dewasa dan memesona dalam setiap gerakannya. Penilaian penampilan keseluruhannya hampir tak terhingga mendekati nilai sempurna. Dan kekuatannya sendiri juga berada di puncak 9 alam. Di antara semua pasangan yang terikat, kecuali Nalan Xiansu, penguasa mata berbeda, dan penguasa Ling Qiao, mereka sedikit lebih kuat darinya. Dari sisanya, hampir tidak ada yang memiliki peringkat keseluruhan lebih tinggi darinya. Dia sangat dekat dengan nilai sempurna. Dan dia juga adalah master dari 7 bunga emas. Dia juga master dari klon iblis darahnya sendiri. Bahkan jika dia tidak mengajukan syarat-syarat ini, perlakuan yang bisa diberikan Chen Yuan padanya tidak akan pernah lebih buruk dari ini. Akibatnya, paket kesejahteraan minimum yang rencananya akan kuberikan padamu adalah harga tertinggi yang kau tawarkan. Apa-apaan ini? Chen Yuan dengan tenang berpura-pura malu. Ini benar-benar sulit. Aku tidak bisa memperbaikinya. Permaisuri Rune, syarat-syarat yang Anda ajukan ini membuat saya sangat malu. Anda harus tahu bahwa kuil Yan saat ini telah berbeda dari sebelumnya. Selain 56 penguasa alam semesta, ada lebih dari 100 dewa sejati Hongmeng 9 alam yang kuat yang ingin bersaing untuk posisi wakil kepala kuil. Di antara mereka banyak orang tua yang mengikuti saya untuk menaklukkan dunia telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kuil asap. Jika Anda menyerah lebih awal, akan ada banyak ruang untuk bermanuver dalam masalah ini 2,5 tahun yang lalu. Pada saat itu, masih banyak lowongan di posisi puncak kuil Yan. Sekarang Anda belum mencapai prestasi apapun, dan Anda telah dianugerahi posisi wakil kepala istana tepat setelah menyerah. Selain itu, mungkin akan sulit untuk meyakinkan publik jika saluran utama alam semesta utama menyadari kebenarannya. Kata Chen Yuan dengan ekspresi gelisah. Meskipun Chen Yuan tampak malu, permaisuri Rune tetap menolak untuk menyerah. Dia percaya bahwa dengan wibawa iblis tua Chen Yuan, tidak akan ada masalah dalam mempromosikan seorang wakil kepala istana secara paksa. Kepala istana salah. Bagaimana kau bisa membandingkan aku dengan para ahli alam 9 dewa sejati Hongmeng biasa? Aku telah berkuasa di istana Fuzu selama bertahun-tahun dan mengetahui semua rahasia istana Fuzu. Aku bahkan mengetahui rahasia tersembunyi dari 9 simbol leluhur dunia superdimensi. Denganku, alam semesta Rune adalah taman belakang Tuan Istana, dan semua rumah harta karun berada di bawah kendali Tuan Istana. Bukankah ini prestasi yang luar biasa? Permaisuri Rune berargumen dengan masuk akal. Namun, kata-katanya agak menyesatkan. Ini berarti mengambil pujian terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan baik apapun. Dia layak menjadi seorang pemimpin. Kue ini benar-benar tergambar dengan baik. Tapi Chen Yuan tidak peduli. Baiklah, karena Yang Mulia Permaisuri begitu tulus, besok saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Anda akan dipromosikan menjadi Wakil Kepala Istana Kuil Asap, mengadakan upacara promosi Wakil Kepala Istana, dan memberi Anda kesempatan untuk menjadi penguasa urat utama alam semesta. Saya juga dapat menjamin bahwa posisi promosi berikutnya untuk penguasa alam semesta akan menjadi milik Anda. Dan itu akan segera terjadi. Lain kali aku akan membelah sub semestaku dalam waktu 2 tahun. Chen Yuan mengangguk dan berkata. Setelah menerima janji Chen Yuan, Permaisuri Rune tiba-tiba merasa gembira.
Dibandingkan dengan situasi Kaisar Futu yang terpuruk, situasinya bisa dikatakan sangat berbeda. Tentu saja, dia masih harus berjuang untuk kekuasaan sendiri. Ini akan menjadi langkah pertamanya dalam mengendalikan kuil asap di masa depan, tetapi jelas bukan langkah terakhir. Dia bahkan mulai berfantasi. Tidak akan lama lagi sebelum keenam leluhur bangun dan pasti akan membunuh Chen Yuan dengan segala cara. Pada saat itu, jika dia bisa membentuk kekuatan faksi yang besar di kuil asap, baik keenam leluhur maupun iblis tua Chen Yuan akan dirugikan. Pada akhirnya, dia menuai keuntungan dan menggunakan sub semesta sebagai dasar untuk melahap alam semesta utama secara terbalik. Pada saat itu, dia akan menjadi leluhur baru dari Hongmeng ke-7. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan hal semacam ini. Bagaimanapun, operasinya terlalu sulit. Dengan kekuatan Chen Yuan saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan upaya gabungan dari 6 leluhur Hongmeng. Jika iblis tua Chen Yuan dengan mudah dihancurkan oleh ke-6 leluhur tersebut, mereka, para pengkhianat yang menyerah kepada kuil asap, pasti akan berakhir sengsara. Oleh karena itu, prioritas utama adalah membantu iblis tua Chen Yuan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin agar ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan murka 6 leluhur. Hanya dengan cara ini ia dapat memiliki ruang untuk beroperasi. Jadi, menilai dari situasi saat ini, kita hanya dapat untuk sementara menunjukkan penyerahan tulus kita kepada kuil Yanshen dan dengan serius membantunya menjadi leluhur Hongmeng. Baru kemudian ia dapat merebut kekuasaan. Permaisuri Rune berpikir dalam hati. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Ia mampu menjadi permaisuri Istana Fuzu karena gaya bermain ini. Membentuk partai untuk keuntungan pribadi, membina kroni, mengembangkan anjing penjilat, membentuk faksi, secara bertahap menjadi lebih kuat, dan akhirnya berkuasa. Keesokan harinya, untuk memuaskan permaisuri Rune, Chen Yuan secara pribadi memerintahkan untuk memanggil 50 wakil kepala istana, 130 bos alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng, dan pembangkit tenaga alam ke-8. Di hadapan publik, upacara promosi untuk wakil kepala kuil yang diadakan. Terutama ketika dia juga memanggil Kaisar Futu. Kesenjangan kontras ini sangat memuaskan kesombongan permaisuri Rune. Ada begitu banyak orang kuat yang memberi selamat kepadanya. Dia menikmati perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang. Tanpa alasan yang jelas, dia tiba-tiba menyukai Chen Yuan. Lagi pula, semua pria kuat yang hadir menyerah di kaki ketua aula Chen Yuan. Seorang pria dengan keanggunan yang tak tertandingi tentu akan memiliki daya tarik yang tak terlihat. Dia tidak bisa merasakan daya tarik semacam ini sebelum bergabung dengan kuil asap, tetapi sekarang setelah dia bergabung dengan kuil asap, dia secara alami dapat merasakannya. Mendominasi dunia, hanya aku satu-satunya. Puncak 9 alam hanyalah anjingnya. Tidak heran murid-murid pemberontak itu terpesona oleh iblis tua Chen Yuan dan menipu guru mereka untuk menghancurkan leluhur mereka. Bahkan kaisar ini, aku takut akan sulit bagiku untuk menolak. Permaisuri Rune. Tingkat kesukaan 30. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Permaisuri Rune sebenarnya tidak membenci Chen Yuan sejak awal. Ketika dia mencapai statusnya, dia secara alami mengerti bahwa yang disebut bidat jahat hanyalah posisi yang berbeda. Untuk menyelamatkan dunia, para pemilik alam semesta jahat bermutasi ini harus disingkirkan. Sebenarnya, aturan-aturan ini hanyalah aturan yang dibuat oleh para pemenang. Penduduk dunia sama sekali tidak membutuhkan penyelamatan mereka. Akan lebih baik jika kau tidak turun ke sana dan memerasnya. Mereka membuat alasan-alasan muluk hanya untuk mendapatkan reputasi sebagai guru, tidak lebih. Siapa yang bisa menjadi leluhur Hongmeng yang bukan orang yang kejam? Dia sebenarnya orang yang lebih pragmatis. Setinggi apapun kekuatan yang diberikan Chen Yuan padanya, batas terendahnya bisa serendah mungkin. Guru, itu bagus. Sekarang Anda telah bergabung dengan kuil asap dan menjadi wakil kepala kuil asap. Para murid akhirnya tidak perlu menderita kutukan batin. Kakak senior Funuan berkata kepada permaisuri Rune dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Ya, guru telah bergabung dengan kami, jadi kami tidak akan menipu guru dan menghancurkan leluhur. Fu Xiang mengangguk dengan gembira. Guru, sebenarnya, kami tidak punya pilihan sebelumnya. Awalnya, kami berpura-pura tunduk pada kuil asap. Siapa sangka setelah jalur pencerahan utama, kami benar-benar menembus dari alam ke-8 ke alam ke-9. Dengan kekuatan kultivasi seperti itu, kami agak enggan untuk menyerah. Lagi pula, ketua istana Chen Yuan telah memberi kita banyak hadiah. Dia memberi kita terlalu banyak. Kemudian kami mengetahui bahwa adik Sui Yuan sebenarnya adalah ketua istana. Meskipun awalnya dia menipu kami, akhirnya dia mengaku. Sejujurnya, murid ini sebenarnya sangat bimbang di dalam hatinya. Di satu sisi, dia marah karena telah menipu kami, tetapi di saat yang sama, dia tampaknya dapat memahaminya. Bagaimanapun, dia harus memimpin kuil asap untuk berjuang keluar, dan tanggung jawab yang dipikulnya terlalu besar. Murid ini mungkin benar-benar jatuh cinta pada ketua istana, tolong hukum aku.
Kakak senior Fu Mei segera berlutut untuk mengaku bersalah. Bab 2087. Tidak apa-apa. Sebagai seorang guru, aku bisa memahami pilihan kalian. Dalam hatiku, aku selalu memperlakukan kalian seperti anak perempuanku sendiri, dan aku tidak percaya kalian akan mengkhianatiku. Ini hanya dipaksa oleh situasi. Sekarang aku telah menjadi wakil kepala Kuilian, kalian tetap murid-muridku yang baik. Sebenarnya, aku tidak menyangka bahwa ketujuh murid yang dilatih dengan cermat saat itu akan berhasil menembus ke tingkat ke-9 Dewa Sejati Hongmeng. Kalian bisa mencapai prestasi seperti itu. Aku bangga pada kalian sebagai guruku. Sang permaisuri rune berkata dengan segera sambil menunjukkan ekspresi pengertian di wajahnya. Di bawah tatapan penuh kasihnya, ketujuh bunga emas itu langsung terharu. Guru tetaplah guru yang sama yang mencintai dan melindungi mereka, dan tidak pernah berubah. Meskipun mereka melakukan kesalahan besar, guru tetap memilih untuk memaafkan mereka. Di mata ketujuh bunga emas, permaisuri rune benar-benar seperti ibu mereka. Cantik dan lembut. Melindungi mereka sepanjang hidup mereka. Sekarang setelah mereka dewasa, biarkan mereka melindungi guru di masa depan. Hampir dalam beberapa kata, permaisuri rune mendapatkan kembali kesetiaan ketujuh bunga emas. Mereka adalah tujuh ahli alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng. Dia juga sangat dicintai oleh penguasa istana Chen Yuan. Tentu saja, dia harus memenangkan kekuatan sebesar itu. Fu Mei, tingkat kesukaan 1. Fu Nuan, tingkat kesukaan 1. Simbol, tingkat kesukaan 1. Fu Xiang, tingkat kesukaan 1. Fu Xia, tingkat kesukaan 1. Fu Sue, tingkat kesukaan 1. Fu Du, tingkat kesukaan 1. Ding. Hadiah untuk tuan rumah, 7.000 triliun poin peningkatan keberuntungan. Setelah diampuni oleh permaisuri rune, tingkat kesukaan ketujuh bunga emas terhadap Chen Yuan justru menunjukkan peningkatan kolektif. Tingkat kesukaan setiap orang telah meningkat menjadi 96 poin. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Selanjutnya, permaisuri rune mulai menyadari garis keturunannya yang utama. Dia awalnya adalah orang yang kuat di puncak 9 alam. Pencerahan meridian utama tidak dapat membantunya menembus alam tersebut. Tetapi ketidakmampuan untuk menembus bukan berarti kekuatannya tidak dapat terus tumbuh. Sebagai contoh, penguasa Ling Qiao juga berada di alam ke-9, tetapi kekuatannya jauh lebih luar biasa daripada 9 alam lainnya. Permaisuri rune menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk bunuh diri dan secara paksa memutuskan hubungannya dengan alam semesta rune. Hampir seketika, jiwanya rusak parah. Permaisuri rune memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Melihat tingkat kultivasinya mulai perlahan menurun, dia segera mengeluarkan jimat sihir dan meletakkannya di antara alisnya untuk secara paksa mencegah penurunan tingkat kultivasinya. Namun, jelas bahwa pendekatan legal ini tidak mengatasi akar masalahnya. Keadaan stabil jimat sihir hanya dapat bertahan paling lama 10 tahun. Namun, metode ini dapat disebut sebagai keterampilan ajaib. Setelah dia memutuskan basis Taoisnya, dia masih mampu menstabilkan tingkat kultivasinya selama 10 tahun tanpa jatuh, yang masih agak mengagumkan. Saat itu, permaisuri rune juga dikenal sebagai talenta tak tertandingi yang jarang terlihat di alam semesta rune selama ratusan juta tahun. Dia sangat berbakat dan memiliki pemahaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan bakat Fudu, itu bahkan lebih buruk. Dia menggunakan metode peleburan rune untuk mengembangkan teknik rahasia pencerahan alami, dan dia bahkan hampir mengubah dirinya menjadi rune leluhur dunia saat itu. Tapi dia gagal. Akibatnya, dia terluka parah dan fondasinya hancur total. Untungnya, klon Fuzu datang dan menyelamatkan nyawanya. Dan membiarkannya membuktikan Tao dengan cabang kedua alam semesta rune. Dengan pembaptisan kekuatan Tao, dia dapat membentuk kembali fondasinya dan menjadi murid istana Fuzu. Dan dia hanya mengandalkan cabang kedua untuk menyadari Tao dan menembus alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng. Tapi sayang sekali, sejak dia mencapai pencerahan melalui cabang kedua alam semesta rune, pemahaman bawaannya justru menurun. Tidak ada lagi kemampuan untuk melebur jimat leluhur dunia. Meskipun dia menembus alam ke-9 dan menjadi permaisuri rune, ini juga membatasi kemungkinannya. Di antara 9 orang kuat, kekuatannya hanya dapat dianggap rata-rata. Pada saat ini, dia memutus fondasi Taoisnya. Meskipun jiwanya rusak parah dan fondasinya hancur, seperti pohon tanpa akar, dia masih merasa sangat jernih. Pemahaman luar biasa yang begitu liar dan tak terkendali di masa lalu sebenarnya telah kembali. Gagasan untuk melebur jimat leluhur dunia kembali muncul dalam benaknya. Ini adalah jalan yang lebih kuat. Jika aku berhasil meleburnya, aku akan menjadi jimat leluhur dunia, dan semua jalan jimat di dunia akan ada dalam pikiranku. Maka penguasa Ling Qiao mungkin bukan lawanku. Tidak, jalan ini salah. Aku sudah mengalaminya sekali. Bahkan Fuzu mengatakan aku salah. Apa gunanya terus bertahan? Sesaat kemudian, dua pikiran tiba-tiba muncul dalam kesadaran permaisuri rune.
Dan kedua pikiran itu bertabrakan di benaknya. Semakin intens. Bahkan ada sedikit obsesi. Keunggulan dan ketulusan, pembaptisan kebajikan. Momen krusial. Teknik cuci otak rahasia Chen Yuan telah tiba. Aku melihat cahaya kebajikan tak berujung menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Chen Yuan menunjuk. Cahaya kebajikan mengalir seperti arus deras menuju seluruh tubuh permaisuri rune. Membersihkan jiwanya. Membaptis rohnya. Kebetulan itu terjadi pada saat kritis ketika dia hampir gila. Untuk sementara, cahaya suci kebajikan yang tak berujung menghilangkan kabut di hatinya. Tatapan permaisuri rune juga menjadi lebih tegas. Aku benar. Fu Zulah yang salah. Aku menggunakan diriku sendiri untuk melebur rune leluhur dunia. Ini adalah jalan rune tertinggi. Dia menipuku untuk menggunakan cabang keduaku untuk mencapai pencerahan dan mengikat jiwaku, membuatku tidak mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Guru, kau telah menipuku begitu hebat. Permaisuri rune mengerti. Dia mengerti segalanya. Jika dia tidak bunuh diri, dia mungkin tidak akan bisa menemukan penipuan ini seumur hidupnya. Kali ini, aku berhutang budi besar kepada Tuan Istana Chen Yuan. Dia pasti melihat bahwa aku hampir gila, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan cahaya kebajikan untuk membaptis jiwaku. Tapi, bagaimana dia bisa memiliki cahaya kebajikan yang begitu luas dan murni? Berapa banyak kebaikan yang harus dia lakukan? Permaisuri rune. Tingkat kebaikan 30. Tingkat kebaikan saat ini, 60 poin. Untuk sementara waktu, tingkat kebaikan permaisuri rune terhadap Chen Yuan meningkat secara signifikan lagi. Guru Fuzu, yang selalu dia hormati dan cintai dalam hatinya, ternyata telah menipunya selama puluhan triliun tahun. Dan Chen Yuan, iblis terbesar di dunia, ternyata adalah orang yang begitu murni dan baik hati. Dia bahkan memiliki tubuh emas penuh kebajikan. Bisakah kamu percaya ini? Sungguh keterlaluan. Permaisuri rune kembali normal dan dengan cepat menyatukan kembali jiwanya ke dalam urat utama pohon dunia. Saat ia menggabungkan tubuhnya dengan Tao, ia segera menemukan bahwa saluran utama pencerahan benar-benar berbeda dari cabang kedua Tao. Jika hanya seorang jenius biasa yang mencapai pencerahan melalui cabang kedua, dapat dikatakan itu memang sebuah kesempatan. Bahkan setelah pencerahan, Anda akan diberkati oleh kekuatan dunia, yang dapat dikatakan memiliki banyak manfaat. Tetapi bagi monster tertinggi yang ingin melampaui segalanya, cabang kedua pencerahan jelas merupakan sebuah batasan. Hanya saluran utama pencerahan yang tidak akan menekan pemahaman luar biasa dari penjahat tertinggi ini. Hanya dengan membuktikan urat utamanya ia dapat terus mengaktifkan jimat leluhur dunia peleburan. Gunakan dirinya sendiri sebagai jimat untuk mengukir jalan tertinggi. Akulah jalan agung. Akulah hukum tertinggi dari segala sesuatu di dunia ini. Bab 2088. Diiringi denyut utama permaisuri rune, ia mencapai pencerahan. Fondasinya yang semula rusak diperbaiki kembali. Bangunan-bangunan tinggi menjulang dari tanah. Terdapat juta rune kuno di seluruh tubuhnya, memancar dengan cahaya ilahi hukum yang tak terbatas. Dunia berubah secara dramatis. Galaksi bergetar. Pada saat ini, kultivasi, jiwa, hukum, kekuatan magis, bakat, pemahaman, tubuh, rune, dan alam permaisuri rune telah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya. Dalam keadaan ini, ia mengaktifkan jimat leluhur dunia peleburan tanpa ragu-ragu. Ia ingin menggunakan tubuhnya sebagai jimat. Melebur hukum semua hal di dunia. Terukir pada dirinya sendiri. Orang-orang menyesuaikan diri dengan satu. Akulah Dao, dan Dao adalah aku. Detik berikutnya, ia terlihat memuntahkan rune kuno. Satu demi satu, aturan jalan yang menakutkan mengembun di kehampaan. Berubah menjadi rune kuno yang terwujud satu demi satu. Ia mencubit formula sihir dengan jari-jarinya, dan rune kuno mulai tersusun dan bergabung satu sama lain, membentuk satu demi satu rune leluhur primitif. Guntur, angin, air, api, udara, tanah, uang, cahaya, kayu, film, lahir, gelap, licik, positif, bintang, geng, pedang, bertarung, gas, hukum. Simbol-simbol leluhur primitif yang padat hampir membentuk dunia rune. Mulailah menyatu dengan permaisuri rune. Mengejutkan. Horor gila. Pada saat ini, semua pria perkasa yang hadir hampir terdiam. Satu persatu tercengang astoniset. Apa yang dilakukan permaisuri rune? Dia benar-benar melebur semua rune kuno ke dalam dirinya sendiri. Apakah dia akan mengubah tubuhnya menjadi rune? Itu tidak mungkin. Tidak ada teknik rahasia di dunia ini yang dapat mengubah tubuh menjadi jimat. Bahkan jika itu adalah tubuh emas abadi, tidak mungkin tubuh tersebut membawa kekuatan aturan tak terbatas dari jalan tersebut. Ini terlalu gila. Dia mencari kematian. Bahkan pembangkit tenaga puncak alam 9 yang abadi pun tak berarti di hadapan aturan jalan tak terbatas. Jika dia ingin mengubah Tao dengan tubuhnya dan Tao dengan jimatnya, itu mustahil untuk berhasil.
Ini telah diverifikasi oleh guru Fuzu sendiri. Kaisar Futu meraung dengan tatapan ragu akan nyawanya. Tapi sekarang, Fudu mengeluarkan suara. Dia tampak seperti telah menyadari sesuatu. Sebenarnya, metode ini tampaknya tidak mustahil. Jalan-jalan besar di dunia ini saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Bahkan aturan tertinggi pun memiliki hukumnya sendiri. Jika kita dapat menemukan hukum semacam ini, kita dapat mengatur dan menggabungkan semua rune kuno dengan sempurna, saling memengaruhi, saling menarik, saling menahan, dan saling memperkuat. Kita dapat menggunakan diri kita sendiri sebagai pembawa, menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, dan menggunakan aturan jalan sebagai api untuk melebur dunia. Jimat leluhur bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Hanya saja jalan ini terlalu berbahaya. Ini setara dengan juta soal matematika yang sangat rumit. Jika kau salah langkah, kau akan hancur total. Tapi jika berhasil, guru akan mencapai tingkatan baru di jalan rune, dan kekuatannya mungkin akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Fudu tidak lagi tahu bagaimana menggambarkannya. Ide-ide liar dan tak terkendali serta perhitungan yang begitu teliti sungguh menakjubkan. Jika guru berhasil, aku khawatir bahkan penguasa Ling Qiao yang membuka alam tak terkalahkan pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan guru. Dia akan berada di tingkatan yang sama sekali baru, sangat dekat dengan alam leluhur Hongmeng. Bahkan kedatangan leluhur Hongmeng pun mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Itu akan menjadi keabadian sejati. Meskipun permaisuri rune telah menyimpulkannya berkali-kali dalam hatinya, ketika dia benar-benar mengintegrasikan juta rune kuno ke dalam dirinya, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, 800 juta. Ketika rune kuno disusun, digabungkan, dan dilebur hingga tingkat juta, tubuh permaisuri rune mulai tidak mampu menahannya lagi. Ups, aku tidak tahan lagi. Tubuh fisikku sama sekali tidak mampu menahan tekanan sebesar itu. Meskipun aku telah menghitung kombinasi juta rune kuno hingga tingkat yang paling sempurna, persyaratan kekuatan fisik dari metode ini masih jauh di luar imajinasiku. Aku seharusnya tidak begitu impulsif. Semakin tinggi tingkat peleburan jimat leluhur dunia, semakin serius konsekuensi kegagalannya. Jika dia gagal saat ini, dia akan hancur secara fisik dan mental, dan tubuhnya akan lenyap. Tepat pada saat ini, berkah surgawi. Chen Yuan dengan santai menjentikkan jarinya dan mengaktifkan berkah pertama dari surga. Untuk sesaat, kekuatan alam semesta yang tak terbatas, seperti sungai yang meluap, mengalir deras ke dalam tubuh permaisuri rune. Kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat pesat, kekuatan hidupnya menjadi lebih tangguh, dan bahkan alam jiwanya pun meningkat. Untuk sesaat, tekanannya turun drastis dan dia mulai melanjutkan peleburan jimat leluhur dunia. Di bayi 1000 Wandao, bayi 2000 Wandao, bayi 3000 Wandao, bayi 5000 Wandao, bayi 6000 Wandao. Aku tidak tahan lagi. Berkah surgawi. Chen Yuan melambaikan tangannya dan mengaktifkan berkah surgawi kedua. Kekuatan murni alam semesta sekali lagi dicurahkan ke tubuh permaisuri rune, memperkuat tubuhnya, meningkatkan ranahnya, dan membantunya sekali lagi mengurangi tekanannya. Dua inisiasi sumber berturut-turut. Ini membuat permaisuri rune tidak bisa tidak terharu. Jika berkah surgawi pertama didasarkan pada syarat yang telah mereka sepakati sebelumnya, yang kedua adalah bantuan cuma-cuma. Semua ini dilakukan dengan mengorbankan kekuatan aslinya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia, permaisuri rune, mengingat kebaikan ini. Permaisuri rune. Tingkat kebaikan 20. Tingkat kebaikan saat ini, 80 poin. Jalan 7.000 juta. Jalan 9.000 juta. Jalan, juta. Berkah surgawi. Chen Yuan membuka berkah surgawi ketiga. Alam jiwa permaisuri rune telah langsung dinaikkan ke batas alam ke-9, dan kekuatan fisiknya telah ditempa hingga titik di mana dia dapat bersaing dengan orang gila seperti Kaisar Iblis Wuxi yang menerobos jalan dengan kekuatan. Bahkan berkah dari surga pun semakin sedikit meningkatkan kemampuannya. 3 berkah dari surga. Itu telah memperkuatnya hingga batasnya. Permaisuri rune hampir terharu hingga menangis. Tanpa bantuan Chen Yuan yang tak tergoyahkan, dia tidak akan pernah bisa bertahan sampai sekarang. Permaisuri rune. Tingkat kebaikan 5. Tingkat kebaikan saat ini, 85 poin. Permaisuri rune terus melebur, dan akhirnya, dengan usahanya yang tak kenal lelah, 99 juta rune kuno telah dilebur hingga tersisa juta. Hanya tersisa 10.000 rune kuno terakhir yang perlu dilebur. Namun, semakin jauh ia mundur, semakin sulit proses peleburan dan semakin besar tekanan yang ia alami. Sang permaisuri rune saat ini telah berubah menjadi planet rune raksasa. Kekuatan mengerikan dari rune meresap ke sekitarnya. Sekali lagi ia tak tahan lagi. Berkah surgawi. Berkah surgawi. 2 berkah berturut-turut dari surga hanya memungkinkan Chen Yuan bertahan selama 1/4 jam tambahan. Proses peleburan telah maju hingga tersisa keping.
Namun, 9.000 koin terakhir ini sama sulitnya untuk ditaklukkan seperti jurang maut. Efek peningkatan berkah surgawi hampir tidak ada artinya. Kali ini, ia mungkin ditakdirkan untuk gagal. Maafkan aku telah menyia-nyiakan 5 berkahmu dari surga dan menghabiskan banyak kekuatan asli alam semesta milikmu. Inilah hutangku padamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membayarmu dengan nyawaku. Jika tidak ada kehidupan selanjutnya, maka aku hanya bisa meminta maaf. Permaisuri Rune. Tingkat keberuntungan 5. Tingkat keberuntungan saat ini, 90 poin. Melihat Permaisuri Rune hanya kurang 5 poin untuk dapat melakukan serangan balik, Chen Yuan tentu saja tidak akan membiarkan semua investasinya sia-sia. Karena berkah surga tidak berpengaruh, maka kita hanya bisa menggunakan jalan terakhir. Sistem menghabiskan 9.000 triliun poin penguatan keberuntungan untuk memperkuat Permaisuri Rune. Ding! Kurangi 9.000 triliun poin peningkatan keberuntungan dari tuan rumah. Bab 2089. Detik berikutnya, Permaisuri Rune merasakan kekuatan keberuntungan yang sangat besar mengelilinginya. Dan kekuatan keberuntungan ini sama sekali berbeda dari kekuatan keberuntungan biasa. Keberuntungan biasa hanya dapat meningkatkan keberuntungan Anda dan membuat Anda sangat beruntung. Anda dapat menemukan harta karun dimanapun Anda pergi. Tetapi itu tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan pribadi. Itu adalah efek pasif. Dan kekuatan keberuntungan saat ini sebenarnya dapat secara langsung memperkuat tubuh fisiknya, meningkatkan bakat dan pemahamannya, dan memungkinkannya untuk menjadi tercerahkan kembali. Bahkan membentuk tubuh keberuntungan emas yang akan membuatnya abadi. Ketangkasan mentalnya tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Kemampuan perhitungan untuk kombinasi dan pengaturan rune kuno telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Dia awalnya adalah monster tak tertandingi yang jarang terlihat dalam miliaran tahun. Kemampuannya untuk melakukan aritmatika mental sangat luar biasa. Sampai sejauh ini, jika terus meningkat ratusan kali lipat, itu akan langsung naik ke tingkat yang sangat luar biasa. Untuk sesaat, kesulitan melebur 9.000 rune kuno terakhir, yang awalnya dianggap sangat sulit, secara otomatis berkurang di matanya. Ini. Tuan Chen Yuan, dia benar-benar menggunakan metode rahasia tertinggi untuk mencangkokkan keberuntungan dan kultivasi, dan menuangkan keberuntungan bawaannya sendiri ke dalam diriku. Memikirkan hal ini, Permaisuri Rune benar-benar menangis. Air mata panas membasahi matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Tuan Istana Chen Yuan bisa melakukan ini untuknya. Demi menyelamatkan hidupnya, dia bahkan mengorbankan keberuntungan bawaannya sendiri. Tentu saja, kita mengerti betapa pentingnya keberuntungan bawaan. Terutama Chen Yuan adalah penguasa kuil asap. Ada banyak sekali orang kuat di bawah komandonya. Bisa dikatakan dia adalah kesayangan era ini. Anda dilahirkan dengan keberuntungan yang tak tertandingi. Baginya untuk mencapai titik ini, keberuntungan bawaannya memainkan peran penting. Keberuntungan bawaan semacam ini bahkan lebih penting daripada pemahaman bawaan dan kultivasi yang kuat seseorang. Ini bahkan terkait dengan apakah dia dapat menembus leluhur Hongmeng dan apakah dia dapat memenangkan pertempuran kunci setelah 6 leluhur bangun di lain waktu. Kehilangan keberuntungan bawaan. Itu seperti kehilangan setengahnya secara langsung. Konsekuensinya benar-benar terlalu serius. Permaisuri Rune tidak percaya bahwa Chen Yuan tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Namun, dia tetap melakukannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dengan teguh. Demi menyelamatkannya, demi membantunya, dia hampir mengorbankan segalanya, tanpa mempedulikan apapun. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Tanya Permaisuri Rune dengan air mata di matanya. Guru, saya Sue Yuan. Meskipun saya bergabung dengan alam semesta Rune dengan tujuan tertentu pada awalnya, guru memperlakukan saya seperti kerabat. Membalas budi berkali-kali. Saya adalah pemimpin kuil asap. Saya memiliki tanggung jawab dan harus merencanakan alam semesta Rune. Sekarang guru telah memasuki kuil asap, saya akan melindunginya seumur hidup saya. Saya Chen Yuan, dan saya juga Sue Yuan. Suara itu terdengar. Permaisuri Rune benar-benar terharu. Murid ini tidak pernah melupakan kebaikan di antara mereka. Tidak peduli apakah dia Sue Yuan atau Chen Yuan. Bahkan jika dia adalah pemimpin kuil asap, dia tetap murid kesayangan saya. Murid bodoh, demi menjadi guru, kau hampir menghancurkan kesempatan untuk dipromosikan menjadi leluhur Hongmeng. Apakah itu sepadan? Sepadan, jawab Chen Yuan dengan tatapan tegas. Nada suaranya tegas dan tak terbantahkan. Ada riak di hati Permaisuri Rune. Pada saat ini, Permaisuri Rune tahu bahwa dia mungkin telah jatuh cinta pada orang bodoh seperti dirinya. Cinta datang begitu tiba-tiba. Tapi itu begitu tak terlupakan. Melihat kebenaran dalam kesulitan. Hanya pada saat kritis hidup dan mati inilah ketulusan seseorang dapat diuji. Permaisuri Rune. Tingkat kebaikan 5. Tingkat kebaikan saat ini, 95 poin. Ding.
Target jilatan anjing, permaisuri rune, memiliki kesan baik terhadap tuan rumah melebihi 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas serangan balik yang berhasil. Ding! Tuan rumah mengonsumsi 0 untuk objek jilatan anjing, dan memberi hadiah emas jilatan anjing 0. Ding! Hadiahkan tuan rumah poin peningkatan keberuntungan, 9.000 triliun poin. Keterampilan hadiah. Pemurnian rune dapat menanamkan rune kuno yang mengandung hukum langit ke dalam artefak, dan dapat meningkatkan artefak kekacauan biasa menjadi artefak primordial. Alkimia rune, Anda dapat mengintegrasikan rune kuno ke dalam ramuan, dan ramuan yang telah dimurnikan dapat secara otomatis meningkat satu level. Teknik menggambar jimat abadi, semua kekuatan dan keterampilan supernatural di dunia dapat diukir ke dalam kertas jimat, menyimpan serangan orang-orang kuat di 9 alam dewa sejati purba, dan melemparkan kertas jimat dapat menghasilkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Susunan rune, gunakan kekuatan rune untuk mengaktifkan kekuatan hukum Dao untuk membentuk susunan pembunuh rune. Pengganti. Kertas rune, pengganti kertas rune yang terbuat dari esensi kelahiran dan darah, yang dapat mentransfer semua kerusakan ke pengganti pada saat-saat kritis. Pemanggilan rune, dapat memanggil petir, badai, api, pedang terbang, dewa iblis kekacauan, binatang purba. Jimat leluhur dunia peleburan, dengan tubuhku sebagai jimat, aku adalah jalan agung. Tentu saja, kau mungkin untung, tapi aku tidak akan pernah rugi. Tidak, 9.000 triliun poin penguatan keberuntungan Ki yang baru saja dihabiskan didapatkan kembali dalam sekejap. Dia tidak hanya mendapatkan uang kembali, tetapi dia juga mendapatkan banyak keterampilan terbaik secara gratis. Mendapatkan hati yang indah juga. Darah itu sepadan. Sang permaisuri rune menjadi tenang saat ini. Mulailah melebur jimat leluhur dunia dengan segenap kekuatanmu. Sudah sedikit lagi, dia pasti akan berhasil. Dia tidak bisa memenuhi harapan Sue Yuan. Untuk membantunya menyelesaikan langkah terpenting, Sue Yuan bahkan mencangkokkan keberuntungan bawaannya sendiri padanya. Jika dia gagal, dia tidak hanya akan menyesal atas dirinya sendiri, tetapi juga menyesal atas Yan Shen-shen, dan menyesal atas upaya putus asa murid Sue Yuan untuknya. Semua usahamu akan sia-sia. Aku harus berhasil. Boom! Ketika dia melebur rune kuno terakhir ke dalam dirinya, formasi rune leluhur dunia yang sangat besar terbentuk dalam sekejap. Jimat leluhur dunia lahir. Jimat leluhur dunia, yang telah meluas hingga sebesar bintang, sepenuhnya menyatu dengannya. Aku adalah Dao, dan Dao adalah aku. Saat ini, sang permaisuri rune telah sepenuhnya berubah. Napasnya benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Tampaknya ada di mana-mana dan maha kuasa. Tidak ada tekanan dari orang-orang kuat, tetapi ada tekanan dari Tao di mana-mana, dan Tao itu alami. Simbol leluhur dunia yang besar itu menyusut dengan kecepatan luar biasa. Ia segera berubah menjadi wanita cantik dengan lengan baju yang menjuntai. Dalam sekejap, seluruh hadirin tercengang astonished. Saat ini, penampilan keseluruhan permaisuri rune telah berevolusi ke tingkat sempurna, dan dia tidak lagi dapat menemukan kekurangan apapun. Semuanya dalam satu kesatuan. Taoisme itu sempurna. Setiap gerakan dan setiap langkah dipenuhi dengan pesona langit dan bumi. Tingkat kecantikan sempurna ini tidak hanya mencakup penampilan, tinggi badan, temperamen, bentuk tubuh, dan pesona, tetapi tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan. Namun karena kecantikannya, bahkan teknik transformasi tercanggih di dunia pun tidak dapat berubah menjadi penampilannya. Tidak peduli jenis peniruan apapun, akan ada kekurangan. Inilah kecantikan yang tidak dapat ditiru. Satu-satunya di dunia. Abadi dan Memukau. Bab 2090. Pada saat permaisuri rune menjadi satu, Chen Yuan juga menyelesaikan realisasi tertinggi untuk mengubah dirinya menjadi jimat, dan aku adalah Dao. Tingkat pemahamannya bahkan lebih tinggi daripada permaisuri rune sendiri. Karena dia menyerang balik 7 bunga emas satu demi satu. Darah klonnya jauh, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang jimat leluhur superdimensi. Selain itu, semua wawasan kultivasi permaisuri rune dibagikan. Secara alami meninjau masa lalu dan mempelajari hal baru. Murid melampaui gurunya. Tentu saja, Chen Yuan tidak akan mengambil jalan mengubah dirinya menjadi jimat. Karena bahkan permaisuri rune yang telah berhasil melebur jimat leluhur dunia masih belum bisa menandingi Chen Yuan. Dia benar-benar kuat sekarang. Tapi Chen Yuan lebih kuat. Namun, gagasan melebur simbol leluhur dunia dapat digunakan sebagai referensi. Dengan kekuatan tubuh fisik, ia dapat menahan peleburan jutaan rune kuno, dan tubuhnya dapat diubah menjadi Tao. Manusia itu satu dan abadi. Persyaratan untuk daya tahan tubuh fisik terlalu tinggi, dan ia tidak boleh melakukan kesalahan, dan bahayanya sangat tinggi. Begitu aku berhasil, aku akan tak terkalahkan di bawah leluhur pertama. Tetapi bagi leluhur, belum tentu mungkin untuk bertukar satu lawan satu. Jadi itu tidak hemat biaya. Tetapi bagaimana jika alam semesta asli dilebur dengan juta rune kuno?
Alam semesta ontologis lebih toleran, lebih inklusif, dan memiliki batas atas yang lebih tinggi. Gunakan alam semesta sebagai cangkang. Gunakan alam semesta untuk mengubah Tao. Atas dan bawah, ke segala arah, sepanjang zaman, ruang tak terbatas, waktu tak terbatas, hukum tak terbatas. Pikiran Chen Yuan tiba-tiba menjadi jernih. Aku melihatnya menggerakkan pikirannya dan melambaikan tangannya. Di atas ruang hampa berdiameter 8.000 triliun tahun cahaya ini, ada juta rune kuno yang diubah menjadi juta rantai emas teratur, yang terintegrasi ke dalam penghalang alam semesta dalam susunan dan kombinasi yang sangat indah. Membungkus penghalang kosmik, melintasi waktu, mengintegrasikan hukum tak terbatas ke dalam langit dan bumi. Suatu waktu, seluruh alam semesta telah berubah secara dramatis. Galaksi yang tak berujung mulai bergetar hebat. Hampir pada saat yang bersamaan, semua murid Kuilian merasakan perubahan dalam aturan langit dan bumi. Ruang angkasa semakin sempit. Kekuatan pengikat langit semakin kuat. Kecepatan terbang melambat. Massa semua planet meningkat. Bahkan ada biksu yang saling bertarung dan mendapati kekuatan serangan sihir mereka berkurang lebih dari 10 kali lipat tanpa alasan yang jelas. Ada juga beberapa pemula yang baru memasuki dunia latihan spiritual. Mereka sudah mampu terbang dengan pedang, tetapi mereka langsung jatuh dari langit. Seluruh alam semesta berubah. Dan seiring berjalannya waktu, batasan kekuatan aturan menjadi semakin kuat. Ini, tingkat alam semesta telah meningkat. Apakah ia berhasil maju ke dimensi yang lebih tinggi? Benar. Ruang angkasa begitu padat dan kekuatan pengikat aturan begitu kuat. Dibandingkan dengan 6 alam semesta berdimensi tinggi, ini tidak kalah mengesankan. Apakah Guru Aula Chen Yuan telah maju ke alam leluhur Hongmeng? Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi tingkat ruang angkasa, semakin kuat daya ikatnya, sehingga dapat menampung para ahli tingkat tinggi. Beberapa dewa alam semesta dari alam semesta kecil pada dasarnya tak terkalahkan di alam semesta mereka sendiri. Hanya dengan satu gerakan, mereka dapat menghancurkan sebuah galaksi, tetapi jika seorang pria kuat tingkat ini memasuki alam semesta berdimensi tinggi, dia mungkin bahkan tidak dapat membelah gunung, atau bahkan menebang pohon besar. Ini karena ditekan oleh kekuatan aturan, dan massa objek apapun di alam semesta berdimensi tinggi tidak dapat dibandingkan dengan massa objek di alam semesta kecil. Dan para kultivator hanya dapat terus berkembang di dunia tingkat yang lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa semua dewa penguasa alam semesta tahu bahwa setelah naik ke alam semesta berdimensi tinggi, mereka hanya akan menjadi semut di dasar, tetapi mereka tetap bersikeras untuk naik. Karena tidak ada ruang untuk kemajuan di alam bawah, dan hambatan batas atas telah muncul. Di alam semesta seperti itu, tidak akan pernah mungkin untuk menembus ke alam yang lebih tinggi. Dan sekarang tingkat ruang alam semesta ini jelas tidak kalah dengan 6 alam semesta berdimensi tinggi. Guru Chen Yuan pasti telah dipromosikan menjadi leluhur Hongmeng. Semua pria perkasa di Kuilian tiba-tiba berkata dengan terkejut. Tapi belum selesai. Setelah alam semesta utama berhasil bertransformasi, Chen Yuan menemukan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan sisi alam semesta ini telah meningkat pesat. Setidaknya 10 kali lebih kuat. Kekuatan tempur pribadinya juga mengalami lompatan kualitatif, yang jelas lebih besar daripada transformasi peleburan simbol leluhur dunia oleh permaisuri rune. Dengan kata lain, metode peleburan simbol leluhur dunia jelas lebih cocok menggunakan alam semesta sebagai pembawa. Karena itu, Chen Yuan memutuskan untuk melebur semua 56 sub-alam semesta yang tersisa. Pikirannya bergerak. Dengan alam semesta utama sebagai fondasi, kehendak surga berubah menjadi 56 klon dan turun ke 56 sub-alam semesta. Seketika itu juga, ia mengucapkan kebenaran. 900 juta rune kuno terwujud. Kekuatan aturan yang tak terbatas menyapu alam semesta. Sebanyak 50 atau 60 sub-alam semesta mulai mengalami perubahan besar hampir bersamaan. Aturan surga mulai berubah. Tingkat alam semesta meningkat. Pada saat yang sama, kendali Chen Yuan atas sub-alam semesta juga telah sangat diperkuat. Hampir sepenuhnya melampaui penguasa alam semesta. Meskipun Chen Yuan meninggalkan cadangannya sendiri di sub-alam semesta. Hal itu memiliki efek pengekangan tertentu terhadap penguasa alam semesta di bawah komandonya. Namun, itu tidak sepenuhnya menekan. Jika penguasa alam semesta menjadi gila dan ingin melawannya, meskipun Chen Yuan dapat melawannya, dia mungkin kehilangan sub-alam semesta. Lagi pula, penguasa alam semesta memiliki kendali independen yang besar setelah menyatu dengan sub-alam semesta. Ini tidak dapat dihindari. Sama seperti beberapa kaisar, wilayah mereka terlalu luas dan ada banyak tempat yang sama sekali tidak dapat mereka kendalikan. Hanya beberapa pangeran dan raja yang dapat diberi wewenang. Biarkan para pangeran dan raja mengelola wilayah di luar kendali mereka. Pada awalnya, para pangeran dan raja ini mungkin sangat setia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Bao Buqi akan memiliki ide lain. Misalnya, jika ingin mandiri, atau bahkan ingin memberontak, bukan tidak mungkin untuk menggantinya.
Satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah selalu berubah. Tapi sekarang berbeda. Chen Yuan menggunakan metode peleburan jimat leluhur dunia untuk melebur semua sub alam semesta. Tidak hanya meningkatkan level ruang sub semesta. Anda juga dapat mengambil kembali kendali atas sub semesta kapan saja. Kemampuan kendalinya telah ditingkatkan secara signifikan. Hampir dalam waktu yang bersamaan. Semua wakil kepala Aula Kuil Asap merasakan perubahan di alam semesta mereka sendiri. Seiring meningkatnya level alam semesta, kekuatan pribadi mereka juga mengalami lompatan kualitatif. Ini sungguh luar biasa. Kekuatanku meningkat secara otomatis. Aku merasa bisa mengalahkan diriku 10 tahun yang lalu. Aku juga meningkat. Sialan, ternyata sangat keren menjadi penguasa alam semesta. Aku bisa meningkatkan kekuatanku hanya dengan duduk diam. Hahaha, kultivasi kolektif kita seharusnya meroket. Penguasa istana telah melebur alam semesta asli untuk kita. Semakin kuat alam semesta, semakin kuat aku. Sangat keren. Aku merasa kekuatanku akan meledak. Sekarang aku berani menantang penguasa Ling Qiao sendirian. Terima kasih atas hadiah dari penguasa istana. Terima kasih atas hadiah dari penguasa istana. Terima kasih atas hadiah dari penguasa istana. Untuk sesaat, semua wakil kepala aula yang hadir berterima kasih kepadanya satu persatu. Permaisuri Rune awalnya mengira bahwa setelah berhasil melebur jimat leluhur dunia, dia pada dasarnya bisa disebut nomor 1 di bawah Chen Yuan. Kekuatannya melampaui semua wakil kepala istana. Dan memang demikian adanya. Siapa sangka bahwa hanya dalam sekejap, aura kultivasi para wakil kepala istana ini akan melonjak secara kolektif. Mereka semua bahkan secara otomatis maju ke alam di mana langit dan manusia menjadi satu, dan tubuh berubah menjadi Tao. Apa-apaan ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.